This is Danny from Dance English dan kali ini kita ada di UNER ya, kampus UNER Fakultas Ilmu Budaya dan ada apa? Kali ini kita akan menghadiri acara spesial tahun 2022 yaitu TPJ Temu Penerjemah Jawa Timur. Ada apa aja? Nanti kita lihat-lihat, stay tune dan video ini didukung oleh Main Kata. Acara dibuka oleh Ketua HPI sendiri yaitu Mas Dewantoro Ratri. Selain itu ada beberapa sambutan diantaranya yaitu Ibu Meidi Maringka selaku pembina HPI Komda Jatim yang menceritakan kisah beliau dalam melakukan pekerjaan beliau yang harus dilakukan dalam bentuk tulisan tangan. Selanjutnya ada Ibu Retno yaitu penerjemah juga yang dulunya sering menerjemahkan acara-acara di TV. Penerjemahan yang dilakukan beliau itu adalah manual tanpa menggunakan aplikasi karena pada zaman dahulu belum ada aplikasi subtitling seperti sekarang ini. Yang berikutnya ada Mas Sony Novian selaku co-founder dari Katagonia. Beliau menceritakan tentang industri penerjemahan masa kini. Beliau juga menitik beratkan pada pentingnya kita fokus pada delivering the service. Selanjutnya ada Ibu Rembulan selaku Operation Manager dari Katagonia. Beliau bercerita tentang dampak pandemi terhadap agensi penerjemahan. Yang berikutnya ada Devi Skarcita. Beliau menceritakan dampak pandemi dari sisi penerjemah. Berikutnya ada Mbak Intan. Beliau adalah seorang juru bahasa. Beliau menceritakan bahwa penjuru bahasaan pada saat ini atau paling tidak selama pandemi itu terasa lebih fleksibel karena tidak perlu kemana-mana. Tidak lupa ada perwakilan dari UNER yaitu Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNER. Beliau adalah Profesor Purnawan Basundoro. Dan selanjutnya beliau juga menyampaikan pentingnya HPI sebagai wadah bagi para penerjemah. Beliau juga menyampaikan jurusan yang ada di UNER yaitu jurusan S2 Linguistik serta Kajian Budaya. Dan melalui Mas Dewa juga ada bocoran sedikit tentang jurusan penerjemahan serta jurusan S3 baru yang juga diselenggarakan oleh UNER. Ada banyak kegiatan di TPJ pada tahun ini. Di antaranya ada sesi sharing yang disampaikan oleh para pelaku industri bahasa. Dan tentunya sesi yang sangat dinanti-nantikan oleh para peserta yaitu speed dating, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan menawarkan kemampuan terbaik mereka agar dilirik oleh para agensi besar yang telah diundang di acara TPJ pada tahun ini. Di antaranya ada Katagonia, CMM, Indospeak, dan Indoscript. Asalnya Kediri tapi domisili di Cilengsi. Oke, alasan ikut TPJ ini apa Mas? Ikut seru. Alasannya itu pengen ya silaturahim secara fisik. Kalau selama pandemi ini kan hanya online. Ya, saya juga baru tahu ternyata di Jatim juga banyak gitu. Pesan kesannya ya seru. Ya alhamdulillah bisa silaturahim dengan penerjemah yang senior juga ada, terus junior juga ada gitu. Nah, pengennya nanti ya TPJ kedepannya ada lagi gitu. Saya penerjemah Korea Indonesia. Korea Indonesia? Ya. Wow, itu bahasa yang agak jarang. Betul, gitu ya? yang saya tinggal di Sidoarjo, di Jawa Timur ya. Dan saya sudah sekitar berapa belas tahun ya? Sekitar 12 tahun, 13 tahun ya saya bergerak dalam bidang ini. Bahasa Korea itu prospeknya di Indonesia gimana Bu? Apalagi dengan adanya apa kayak Korean Wave ya, kayak betul. Itu gimana Bu? Prospeknya bagus sekali sih. Lebih heboh lah istilahnya. Software untuk penerjemahan, ya Cat Tool semacam itu. Juga ada
istilahnya pelatihan, training supaya Seperti dia intermediary. seperti menjadi consecutive interpreter mungkin, jadi pendampingan site visit, misalnya ada tamu dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu basicnya adalah dari conversation sehari-hari. Itu untuk Iya. interpreting berarti. Iya, untuk interpretingnya. Kalau untuk dokumennya itu otomatis dia harus juga ada software ya seperti tadi saya terangkan. Lama gak ketemu, masih hidup aja. Hey bro, what's up? You still alive? Apa kabar? Gue kira lu dimakan serigala deh, Wak. Hey, what's up? I thought you were getting by a wolf. Aduh, aku kemarin telepon kamu, udah Peng Shui tak jarang loh. Gak diangkat-angkat. Yesterday I called you many times, you didn't pick up. Bukan gitu, nomor gue ganti. Kemarin gue ditelepon lu sama Pinjo, bukan gue yang pinjam. Jadi gue ganti nomor. No, don't get me wrong. The debt collector has been calling me. It's not my number, but they've been calling me. It's not my. It's in my phone. Iya, pinjol emang gitu, Bray. Dari zaman Legis Ngambang juga. Pinjol lo selalu suka nyebelin emang. Yeah, the debt collector has always been like that. It's been since like the ice age or the floating. Udah ya, itu udah. This is Danny from Dance English dan kali ini kita bersama dengan Ketua HPI Komda Jatim, Mas Dewantoro Ratri. Selamat siang, sore, wes pokoknya itulah ya. Oke, apa kabar Mas Dewa? Kabar baik Mas Dani, kabar Oh, iya, baik, sorry. kabar baik banget. Oke. Langsung saja ya, karena ini adalah hari ini kita menyelenggarakan TPJ. Waduh, TPJ itu apa ya? Kok aneh kedengarannya? Mungkin bisa dijelaskan Mas, TPJ itu apa ya? Oke, makasih Mas Dani dan halo penontonnya Mas Dani. Ada namanya gak sih? Dance English. Dance English people. Salam kenal, saya Dewantoro Ratri, biasa dipanggil Dewa. Dan hari ini saya dan Mas Dani baru menghadiri TPJ Mas Dani ya. Temu Penerjemah Jawa Timur. Apa sih Temu Penerjemah Jawa Timur? Intinya Temu Penerjemah Jawa Timur adalah sebuah acara tahunan ya, acara tahunan yang dimulai dari tahun 2019 di mana acara yang diselenggarakan oleh HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, Komda Jatim, itu mengundang para penerjemah se-Jawa Timur pada khususnya dan se-Indonesia pada umumnya untuk bertemu, saling berbagi informasi, berbagi peluang pekerjaan terutama seperti itu. Jadi intinya acara kumpul-kumpul penerjemah dan pekerja bahasa se-Jawa Timur gitu sih Mas Dani. Baik. Nah, tadi Mas Dewa sudah menyinggung penerjemah. Mungkin bisa dikasih gambarkan para penonton ini orang awam Mas ya. Apa sih penerjemah itu dan kerjanya mereka tuh ngapain gitu? Ya, pekerjaan penerjemah yang paling standar ya mengalih bahasakan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, sesederhana itu. Ya contohnya jika ada komik misalkan berbahasa Indonesia dan kita ingin agar komik ini dapat dinikmati oleh pengguna bahasa Inggris misalkan, ya maka dialog dalam komik tersebut ditransfer ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya tentunya. Sederhananya seperti itu. Terus kalau nggak salah kan selain penerjemah nih Mas, itu kan yang teks ya. Ada yang nerjemah kalau orang ngomong, itu apa itu Mas namanya dan kerjanya tuh gimana sih? Siap. Pertama-tama ini saya putuskan, ini saya pegang aja dan taruh tengah ya. Setahu saya kalau agak aneh juga. Maaf ya teman-teman. Okay. Mikrofon ini sensitif banget kok. Jadi gini aja udah dapat dua-duanya. Oh, ya, Oke. Siap. Nah, yang yang kedua itu adalah proses penerjemahan secara lisan gitu ya. Masa tamunya yang pegang gitu. Gak sopan. Penerjemahan secara lisan itu biasa disebut dengan nama penjuru bahasaan, penjuru bahasaan untuk membedakan atau interpreter ya yang istilah internasional betul, ya. Betul. Jadi kalau dibedakan terjemahan dokumen itu translation sebagaimana yang kita tahu, terjemahan lisan itu disebut sebagai interpretation. Itu yang mana walaupun kelihatannya serupa tetapi dua hal ini boleh dibilang dua profesi yang cukup berbeda karena memang diperlukan keterampilan atau skill set yang berbeda antara menjadi penerjemah atau translator dan menjadi juru bahasa atau interpreter. Oke. Ya.
Oke, untuk ini nih kan mungkin orang-orang masih gambarnya masih awam. Oke, sekarang saya sudah tahu nih penerjemah kerjanya apa, interpreter kerjanya apa. Next nih Mas, nih yang agak-agak apa namanya asik ya. Kira-kira prospeknya bagus nggak sih untuk menjadi penerjemah maupun interpreter di Indonesia ya khususnya? Iya, untuk menjadi penerjemah dan interpreter apakah prospeknya jelas atau gampangnya bisa nggak sih cari uang dari sini? Betul banget. Cukup nggak sih buat hidup? Sih buat hidup ya, gampangannya saya sendiri sudah menekuni profesi ini selama kurang lebih 5 tahun. Di mana sebelumnya saya menjadi guru ya, standar menjadi biasanya seperti itu seperti saya. Iya, jadi guru kemudian mencoba menjadi juru bahasa dan penerjemah kemudian keenakan dan ya akhirnya saya memilih untuk fokus ke profesi penerjemah dan juru bahasa ini dan sampai sekarang sepertinya juga tidak ada pikiran untuk beralih lagi. Ya. Dan sekarang Mas Dewa sudah mengembangkan ke ranah ini ya, bikin agensi penerjemah sendiri. Apa Mas namanya? Ya, nama agensi saya ini seperti yang dapat salah. Namanya Main Kata Translation Studio. Teman-teman bisa cari di internet ya. Tadi juga sudah saya shot mungkin di awal atau di akhir video saya tampilkan ya, karena video ini khusus didukung oleh Main Kata. Endorsean ya. Asik. Jangan lupa subscribe Dance English ya teman-teman ya. Mantap, channelnya mantap banget. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Oke, sekarang udah dapat nih gambaran penerjemah kerjanya apa, interpreter juga, dan khususnya untuk ini ya prospeknya nanti untuk hidup. Nah, terus terakhir nih, kan TPJ ini diadakan oleh HPI Komisariat Daerah Jawa Timur ya gitu. Pentingnya apa sih acara ini diadakan gitu? Wah, pentingnya apa? Bagus sekali Mas Das pertanyaannya. Saya sering mendapatkan kasarannya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman anggota bahwa Mas, saya ini terjemahan saya bagus loh, saya sudah berjuang dan menggali terjemahan saya untuk hasilnya baik, tetapi kenapa ya saya nggak dapat pekerjaan seperti itu biasanya. Nah itu kenapa Mas ya? Nah karena memang keterampilan menerjemahkan dan keterampilan menjual jasa menerjemahkan itu adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Oh oke. Bisa menerjemahkan artinya kita bisa membuat produk yang baik, tetapi nggak tahu cara jualnya. Atau kepada siapa jasa ini dijual, itu adalah hal yang perlu perlu diupayakan juga. Nah, TPJ ini merupakan salah satu cara untuk mempertemukan rekan-rekan penerjemah dengan para kasarannya pemberi pekerjaan, baik itu agensi ataupun teman sesama penerjemah atau sesama juru bahasa yang punya proyek lebih mungkin ya. Mungkin ada satu proyek yang tidak bisa dikerjakan sendiri dan mereka perlu bermitra. Nah, dengan siapa bermitranya? Tentu dengan penerjemah lain. Iya, betul. Dari mana bisa saling mengenal? Ya, kita bisa gunakan cara yang berkembang saat ini, misalkan dengan sosial media dan lain sebagainya. Namun, sebagaimana kita mungkin sudah ketahui ya, dari 2 tahun pandemi ini kita belajar bahwa ya ada hal-hal yang menyenangkan dari pertemuan atau kegiatan yang dilakukan online atau daring. Tetapi kita betul ya. Tapi kita belajar bahwa pertemuan dengan manusia secara human touch ya seperti ini itu tidak tergantikan. Setuju sih Mas. Ngajar juga sekolah. Ngajar juga mungkin teman-teman para guru yang mungkin sudah merasa nyaman bekerja daring, tetap akan ada yang hilang, yang berbeda lah setidaknya dengan ketika kegiatan mengajar dilakukan secara luring, tatap muka langsung. Iya, seperti itu. Ya, baik. Terakhir nih Mas, penutup ya. Harapan Mas Dewa. Oh ya, by the way, tadi udah dikenalin belum ya? Mas Dewa adalah Ketua HPI Komda Jatim untuk periode 2022 sampai 2027 Mas ya, 5 tahun. Siap. Oke, selamat. Dan ini tentunya tugas yang berat juga buat Mas Dewa. Harapannya untuk Mas Dewa khususnya untuk HPI Komda Jatim dan penerjemah di Indonesia secara umum. Jadi harapan dari Mas, harapan untuk HPI Komda Jatim secara khusus maupun penerjemahan di dunia penerjemahan di Indonesia secara umum. Ya, saya harap penerjemah atau profesi penerjemah menjadi semakin diakui, semakin berterima, semakin dihargai juga, sehingga para rekan-rekan penerjemah gak hanya anggapannya itu kan Google Translate doang gitu. Bener, penerjemah kan itu jangan kayak gitu ya. Tinggal di Google, jangan ya teman-teman, susah loh ya kan. Akan tinggal di Google, gampang kan pekerjaan. Coba kalau bisa. Di kita curhatan ya, curhatan penerjemah. Iya. Jadi profesi penerjemah semakin dihargai, pekerjaannya semakin semakin meluas juga, karena Indonesia sebagai negara dengan populasi keempat terbesar sudah pasti itu adalah satu pangsa pasar tersendiri gitu. Betul. Jadi, dan banyak industri juga yang membutuhkan jasa-jasa baik translator maupun interpreter ya, karena banyak perusahaan asing atau ekspatriat juga yang bekerja di Indonesia Mas ya. Betul sekali. Dan ditambah lagi dengan beberapa peraturan, misalkan
kalau tidak salah ada peraturan presiden di mana rapat-rapat negara resmi itu tetap harus menggunakan bahasa Indonesia, terlepas dari apakah si penuturnya itu fasih berbahasa Inggris, misalkan menterinya atau stafnya. Tetapi ada juga peraturan di mana pada tataran tertentu rapat-rapat kenegaraan itu harus tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Belum lagi produk-produk yang masuk, Mas, misalkan. Contohnya apa, Mas? Contohnya yang paling gampang, K-pop aja. Ah, iya. Berapa banyak lagu Korea, berapa banyak serial Korea yang masuk ke Indonesia. Dan Netflix itu kan kalau teman-teman lihat subtitle itu, nah itu kerjanya penerjemah guys, dan cuannya banyak, Mas ya. Kalau udah ketemu caranya itu sangat menyenangkan sekali menjadi penerjemah untuk film seperti itu. Ada beberapa kebahagiaan yang tidak terlukiskan, misalkan jika kita bisa menjadi yang pertama untuk menerjemahkan serial itu. Iya betul kita banget. yang pertama kali nonton, kita tahu ceritanya sebelum orang lain tahu. Dan itu ada aktor kesukaan kita ya. Apalagi kalau kita hobi nonton itu pasti menyenangkan sekali. Jadi memang ada berbagai macam keunggulan, plus minus ya. Ini plusnya ya menjadi seorang penerjemah atau juru bahasa, di antaranya ya itu tadi. Minusnya mungkin rahasia, Mas. Datang aja ke acara kita nanti ya, HPI Komda Jatim. Iya, harus datang. Biar asik-asik aja dibahas. Siap. Kita bahas yang asik-asiknya aja. Oke. Baik, sekian dulu laporan saya Dance English di TPJ HPI Komda Jatim ya untuk tahun 2022, dan tentunya akan ada acara yang lebih seru lagi ya. Tadi udah dapat bocoran, tapi nanti aja spoiler. Ya biar nanti tunggu aja pengumuman lebih lanjut dari HPI Komda Jatim dan Mas Dewantoro Ratri. Oke, sekian dulu Mas Dewantoro Ratri, Ketua HPI Komda Jatim. Selamat bertugas dan sukses untuk acaranya, keren banget. Saya juga ikut tadi, dan semoga nanti harapan-harapan beliau bisa terpenuhi ya, Mas ya. Siap Mas, dan sukses juga buat channelnya Dance English. Saya sudah subscribe, begitu banyak informasi yang baik, terutama untuk teman-teman yang belajar atau mengajar bahasa Inggris. Keren banget. Oke, terima kasih. Oh ya, lupa, Mas Dewa juga bikin ini ya, channel YouTube khusus untuk bahas dunia penerjemahan, dan sangat spesifik. Kalau kalian ingin tahu cerita-cerita tentang para pelaku industri tersebut, apa Mas nama channelnya? Nama channelnya adalah Siniar Bahasa. Oke, nanti saya taruh di deskripsi ya. Betul, saya memandu dengan rekan saya Sony Novian. Check it out. Oke, terima kasih. Oke, sekian dulu laporan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Danny from Dance English, and see you guys. Bye bye.